Selamat datang di pembelajaran fisika materi hukum Newton bagian kedua. Masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat tercapai dengan baik dan dimudahkan semua urusan kita. Oleh karena itu, kita ambil sikap berdoa dulu, kita konsentrasi sejenak. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi diri kita. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Anak-anakku yang terkasih, semoga pada pertemuan kali ini kalian dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat, tetap happy, tetap enjoy. Karena dengan pikiran kita yang positif, menjauhkan dari pemikiran yang negatif, perasaan kita yang senang, maka akan menambah imunitas tubuh kita sehingga tidak mudah terserang dari penyakit-penyakit dari luar. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu hukum Newton bagian kedua. Kalau pada pertemuan yang terdahulu kita sudah membahas hukum 1 Newton dengan penerapannya dan pengantar hukum 2 Newton dengan penerapannya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton berkaitan dengan aplikasi hukum 2 Newton. Kemudian kita juga akan membahas tentang hukum 3 Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dua materi pokok kita yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bapak minta kalian tetap konsentrasi, bersinergi dengan pembelajaran kali ini sehingga apa yang kita inginkan dapat tercapai. Anak-anakku yang terkasih, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di setiap pembelajaran kita, di tiap pertemuan kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, supaya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, maka Bapak minta kerjasama dari kalian untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik, sehingga kalau ada kendala bisa segera dikomunikasikan melalui fasilitas yang ada. Anak-anakku yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, YouTube, dan juga WhatsApp. Kalian semua setelah mengikuti proses pembelajaran ini seharusnya memperoleh kompetensi dan dapat yang pertama menganalisis penerapan hukum 2 Newton. Kemudian kalian dapat memformulasikan penerapan hukum 2 Newton. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis hukum 3 Newton. Yang keempat, kalian dapat menganalisis syarat terjadinya gaya aksi reaksi. Yang kelima, kalian dapat memberikan contoh pasangan gaya aksi reaksi. Dan yang keenam, tentu saja kalian dapat menerapkan persamaan yang kalian peroleh pada pertemuan kali ini dalam pemecahan soal. Inilah 6 tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat kalian kuasai, sehingga setelah proses pembelajaran ini selesai, 6 tujuan ini dapat kalian peroleh dan dapat kalian kuasai dengan baik.
Oke anak-anakku yang terkasih, kita lanjut. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Namun sebelum masuk pembahasan, di dalam aplikasi hukum 2 Newton kita punya perjanjian tanda ya. Nah, perjanjian tanda yang dimaksud adalah perjanjian tanda yang berkaitan dengan aplikasi hukum 2 Newton. Nah, untuk aplikasi hukum 2 Newton ada perjanjian tanda yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Apa perjanjian tandanya itu? Perjanjian tandanya adalah sebagai berikut. Semua gaya yang nanti kalian jumpai di dalam aplikasi, kalau ada gaya yang searah dengan gerak benda, maka harga gaya-gaya itu berharga positif. Dan semua gaya yang berlawanan dengan gerak benda, maka gaya tersebut akan bernilai negatif. Sekali lagi saya tegaskan bahwa semua gaya yang searah dengan gerak benda berharga positif, dan semua gaya yang berlawanan dengan gerak benda berharga negatif. Inilah perjanjian tanda yang harus kita sepakati untuk aplikasi hukum 2 Newton. Baik, kita langsung masuk di penerapan atau aplikasi hukum 2 Newton. Ya. Yang pertama Pak, balok yang dihubungkan melalui katrol licin. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa katrol licin? Ya, soalnya kalau katrol kasar nanti itu akan dibahas di kelas 11. Ya, di kelas 10 ini kita masih dibatasi oleh katrol licin. Sehingga kalian tidak terlalu memeningkan atau memusingkan berkaitan dengan momen inersianya. Nah, nanti itu dibahas di kelas 11. Oke, seperti apa? Yang pertama gambarnya seperti ini. Ini ada sebuah meja, kemudian di meja itu dipasang sebuah katrol. Nah, melalui katrol ini dua balok dihubungkan dengan seutas tali. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ya, kita anggap balok ini tergantung yang B, sedangkan yang A pada meja yang licin, bukan meja kasar. Nanti meja kasar kita bahas pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang hukum Newton bagian ketiga berkaitan dengan gesekan. Oke, nih kita akan lihat ya supaya paham. Nah, yang tadi, nah ini kita anggap bahwa baloknya bergerak seperti ini. Nah, Anda perhatikan ini nak. Coba lihat gaya-gaya yang bekerja pada balok. Perhatikan, balok B itu tergantung, maka dipengaruhi gravitasi, ada berat ke bawah, ada weight, ada berat benda B, kita sebut WB, ini arahnya ke bawah. Nah, ketika balok B turun, maka talinya menahan ke atas, maka talinya tegang, maka ini ada tegangan tali yang disebut dengan T. Nah, ini kalau kita lihat atau kita tinjau balok B. Sekarang mata kita alihkan ke balok A. Ketika balok B turun, balok A tertarik ke kanan. Nah, karena mejanya licin, maka tidak ada penahan di sini, tidak ada gesekan yang ke kiri. Maka balok A ini hanya tertarik oleh tarik ke kanan. Maka ketika balok A bergerak ke kanan, talinya juga tegang ke arah kanan. Ini ada tegangan tali T. Nah, inilah gaya yang bekerja pada sistem balok A dan B yang sedang bergerak ini. Nah, bisa dipahami ya cara menggambarkan gayanya. Ini saya tinjau satu tali seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara mencari percepatannya? Maka kalian tidak usah bingung, gunakan rumus. Karena lebih dari satu gaya, gunakan rumus sigma F M kali A. Masukkan sigma F M kali A. Perjanjian tanda diingat, semua gaya yang searah dengan gerak benda positif. Kita lihat balok B. Balok B bergerak ke bawah, yang searah dengan gerak benda adalah WB, maka WB positif dilawan oleh tegangan tali T, maka masukin WB positif dilawan oleh tegangan tali T. Itu pada balok B. Sekarang pada balok A, Anda lihat, mata Anda coba arahkan ke balok A. Balok A ini cuma ada satu gaya, yaitu T ke arah kanan, searah dengan gerak benda, maka T-nya berharga positif, maka plus T. Habis sudah. Kalau sudah habis, masukkan sama dengan. Nah, karena balok A dan B ini satu sistem, maka masanya ditambah MA ditambah MB baru dikali dengan A. Nah, ini ada T, ada min T, maka sama-sama kita jumlahkan min T ditambah T habis, sehingga dapatlah WB sama dengan MA plus MB dikali A, sehingga kita dapat rumus percepatan A sama dengan
berat balok B dibagi massa A ditambah massa B. Inilah rumus percepatan kalau balok digantung seperti ini. Nah, mudah kan? Ya, tinggal gunakan sigma Fm kali A. Oke Pak, bagaimana cara mencari tegangan tali? Nah, cara mencari tegangan tali bisa ditinjau balok A, bisa ditinjau balok B. Salah satu saja boleh. Coba kalau kalian lihat atau tinjau balok A, lihat sini. Nah, tegangan tali, lihat balok A. Balok A yang ini cuman ada satu gaya. Enak kalau sudah ada satu gaya gini. Masukkan aja sigma Fm kali A. Berarti yang searah adalah T positif, ya, sama dengan massa A dikali A. Maka tegangan tali di sini massa A-nya berapa dikali percepatan yang diperoleh dari rumus ini berapa. Ini kalau kita pakai balok A. Pak, bagaimana kalau pakai balok B? Ya, matamu ke arah B. Nah, coba lihat ini. Sigma Fm kali A masuk E. WB ke bawah positif min T, berarti WB min T sama dengan MB kali A. Nah, ini M-nya adalah MB bukan MA ya, karena yang kita tinjau ada balok B. Nah, maka kita masukkan, kita pindahkan ruasnya, min T pindah ke sini, MA-nya pindah ke sana. Maka T sama dengan WB dikurang, ini masanya, ingat massa B nih, MB dikali A ya. Itu kalau kalian melihat balok B. Kalau Anda melihat balok A berarti MA dikali A. Nah, terserah mau pakai yang A boleh, mau pakai yang B silakan. Sama hasilnya pasti. Oke, bisa dipahami ya? Penggunaan rumus sigma Fm kali A pada aplikasi hukum 2 Newton. Ini yang pertama. Oke, yang berikutnya, penerapan berikutnya. Balok, nah ini. Balok yang digantung dengan katrol, dengan tali melalui katrol. Nah ini, katrolnya licin. Kalau tadi satunya di meja, sekarang dua-duanya sama-sama tergantung. Kenapa baloknya bergerak ke arah A? Karena kita misalkan massa A lebih besar dari massa B. Kalau massa A lebih kecil dari massa B, berarti bergeraknya ke arah B. Tapi karena balok A lebih berat atau lebih besar massanya, maka bergerak ke arah A. Pak, bagaimana kalau MA sama dengan MB? Ya nggak bergerak, mantap dia karena masanya sama. Oke, nah ini kita bisa langsung terapkan rumusnya. Sigma Fm kali A lagi, yuk kita lihat yuk. Ya, kita lihat ini, yang gambar tadi. Nah ini gambar tadi, kita gambar. Ini adalah arah balok A, WA ke bawah. Tegangan talinya menahan ke atas, maka ada T di situ. Nah, ini yang bekerja pada balok A. Sekarang yang bekerja pada balok B. Balok B tertarik ke atas, maka tegangan talinya naik. Maka ada beratnya dulu ya, beratnya W tetap ke bawah, WB nih. Tegangan talinya ke atas, T. Nah, ini namanya tegangan tali. Nah, ketika Anda melihat balok A, lihat ini balok A ini, maka WA turun ke bawah, T-nya nahan ke atas. Ketika Anda tinjau balok B, T-nya narik ke atas, beratnya tetap ke bawah. Gunakan sigma Fm kali A, yuk. Nah, karena baloknya bergerak ke arah A, maka yang positif adalah WA. Coba matamu ke arah A dulu. WA positif dilawan oleh T, ya. Oke, selesai kalau kita tinjau benda A. Sekarang beralih matamu ke arah B. B-nya bergerak kemana? Ke atas. Yang searah adalah T, maka T-nya positif. Plus T. Dilawan siapa? Dilawan oleh WB, karena dilawan tandanya negatif. Habis, semua gaya habis. Maka masanya kita jumlahkan, karena dua-duanya bergerak sama dengan MA ditambah MB kali A. Oke. Sekarang min T, lihat ini. Baris kedua ini min T plus T habis. Maka rumusnya tinggal WA dikurang WB. Nah, ya. Oke, sama dengan apa? MA tambah MB kali A. Sehingga dapatlah rumus A sama dengan WA min WB dibagi MA plus MB. Nah, mudah kan? Pak, bagaimana kalau WB-nya lebih besar? Ya tinggal ganti tukar tempatnya ini. WB dikurang WA. Nah,
Kalau B-nya lebih besar berarti WB kurang WA. Kalau A-nya lebih besar, WA min WB. Nah, mudah kan mengingatnya. Oke. W itu berat, bukan massa ya. Nah, ingat, W itu M kali GW. Oke, mencari tegangan tali. Terserah mau pakai yang mana. Mau pakai B boleh, mau pakai A boleh. Yuk, kita lihat. Tegangan tali mau lihat benar. Lihat balok B, matamu ke sini. Nah, matamu ke sini. Masuk sigma F. M kali A. Ini rumusnya cuma itulah, sigma F M kali A. Nah, ketika kamu melihat balok B, lihat T-nya ke atas, berarti T-nya positif. Masuk T min WB sama dengan MB kali A. WB-nya pindah ke kanan, maka dapatlah T tegangan tali. WB, maaf ini ada kesalahan ini, plus ini ya. Ya, ini T min WB, berarti WB plus MB kali A. Nah, ini tanda plus, ini bukan tanda min. Ya, diperbaiki nanti. Ini bukan min tapi plus ini T ini. Lihat ini. T min pindah ke kanan berarti plus WB ditambah apa? MB kali A, karena tegangan talinya tetap di kiri, tidak pindah ruas. Oke. Ya. Jelas? Oke. Kita lihat balok A. Sigma F M kali A. Ingat, WA ke bawah dilawan T sama dengan MA kali A. Nah, ini baru dikurang ini. Karena apa? Karena min T-nya pindah ke kanan positif, MA kali A-nya pindah ke kiri negatif. Maka T-nya sama dengan WA dikurang MA kali A. Oke? Jelas ya? Yang ini sekali lagi ini tandanya bukan min tapi plus. Jadi kalau Anda lihat balok B berarti WB ditambah MB kali A. Tetapi kalau Anda lihat balok A berarti WA dikurang MA kali A. Oke? Bisa dipahami ya? Mudah, rumusnya cuma satu, sigma F M kali A. Selesai. Nah, ini sudah dua aplikasi yang kita gunakan untuk balok yang digantung dan balok yang dihubungkan katrol melalui katrol pada meja licin. Oke. Kalau tidak ada yang bingung, kita lanjut. Kalau ada yang bingung, nanti dikomunikasikan melalui forum maupun melalui WA. Oke, kita lanjut. Nah, penerapan yang ketiga. Kita lihat bidang miring. Nah, bidang miring ini adalah penerapan hukum 2. Coba saya mau tanya, kenapa perlu bidang miring? Misalkan kalian mau memindahkan peti dari lantai ke mobil, ya, ke bak mobil terbuka misalnya, atau mobil ke truk misalkan. Maka kalau kalian langsung mengangkat peti itu ke atas bak truk, maka begitu besar gaya yang harus kamu perlukan, atau dengan kata lain lebih berat. Maka fisika mengajarkan ada bidang miring untuk mempermudah. Maka kita pasang pada bak truk tersebut bidang miring. Lihat gambar berikut ini. Nah, ini orang ini memerlukan gaya yang tidak terlalu besar ketika mengangkat peti ke atas gerobak ini. Nah, kenapa? Karena ada bidang miring. Tidak tinggal dorong saja. Tetapi kalau dia mengangkat langsung ke atas ini, mungkin orang ini tidak terangkat, apalagi sudah tua seperti ini ya. Nah, jadi cukup dengan bidang miring, maka dia ini akan membantu. Ini namanya alat sederhana, pesawat sederhana ini. Didorong saja naik ke atas ini lebih enteng. Atau seperti ini lagi. Nah, sama. Nah, ada ketinggiannya H, ada jarak yang ditempuh S. Ini ada gaya dorong, petinya punya berat arahnya ke bawah W. Ini di SMP sudah dipelajari. Ini ada keuntungan mekanik ya, namanya keuntungan mekanik kalau di SMP. Nah, karena kita di SMA ya, kalau mau disinggung keuntungan mekanik boleh kita singgung sedikit. Apa keuntungan mekanik itu? Ya, berapa besarnya keuntungan mekanik bidang miring ini? Maka selalu KM keuntungan mekanik itu selalu berat dibagi gaya. Nah, ingat ya, W per F selalu. Nih, W berat dibagi dengan gaya. Itu W per F. Sama dengan apa? Sama dengan panjang lintasan dibagi ketinggian. S per H. Nah, ini keuntungan mekaniknya. Jadi kalau di SMP keuntungan mekanik KM sama dengan W dibagi F sama dengan panjang lintasan dibagi H. Nah, maka
kita bisa hitung sebenarnya berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong peti ini dengan keuntungan mekanik ini ya. Oke, W itu berat, satuannya Newton, kemudian F-nya besar gaya, KM-nya adalah keuntungan mekanik ya, S-nya panjang lintasan meter, dan H-nya itu sama dengan tinggi bidang miring atau ketinggian. Ingat tadi KM-nya adalah keuntungan mekanik. Oke, ini contoh yang di SMP Bapak singgung lagi sedikit. Nah, di SMA nanti agak berbeda sedikit tinjauannya, tetapi ini juga masih bisa digunakan. Oke, kita coba terapkan ini supaya mengingat kembali pelajaran SMP. Ya, contohnya ini. Anda perhatikan. Gerak benda pada bidang miring. Ada bidang miring tingginya 2 meter. Kemudian panjang lintasan bidang miring ini 5 meter pada sudut kemiringan alfa. Pertanyaannya berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil ini sampai di atas bidang miring ini. Nah, ini didorong aja mobil-mobilan ini atau mobil yang kita dorong. Nah, dorong ke atas. Nah, dorong ke atas. Berapa gaya yang diperlukan? Maka kita gunakan keuntungan mekanik tadi, KM. KM itu rumusnya apa? Misalnya kita ambilkan contoh aja ya, berat mobil itu, mobil-mobilan itu 800 Newton. Nah, berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong mobil-mobilan dari bawah ke atas? Maka kalian cukup menggunakan keuntungan mekanik tadi. Ya. Ya, untuk menghitung F-nya kita gunakan keuntungan mekanik. Ini cara di SMP. Apa keuntungan mekanik? W per F sama dengan S per H. Masuk W-nya. W-nya 800. Oh, ini 600 salah lagi nih. Ya, kita ganti aja lah. Salah konsentrasi Bapak ini. 800 kok jadi 600 ya. Nah, maka kita ganti aja 800 ganti 600 saja supaya mudah. Maka 600 dibagi F sama dengan 5 per 2. 600 dibagi 5 itu 120. 120 kali 2, 240 Newton. Jadi yang 800 ini kita ganti dengan 600 saja. Nah, daripada saya harus merubah lagi, lebih baik kamu yang merubah saja ya. Jadi W sini bukan 800 tapi 600. Ini untuk mencari F dengan keuntungan mekanik mudah dicari ya. W per F sama dengan S per H, W-nya 600 dibagi F, sama dengan S-nya lintasannya 5 meter, ketinggiannya 2. Ini sama-sama dibagi 5, 120 dikali 2, 240 Newton. Oke, mudah ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kamu akan menggunakan rumus di SMA, kita coba untuk memahami dulu bahwa di sini ada namanya gaya normal. Apa sih gaya normal itu? Nah, ingat gaya normal pada bidang miring berbeda dengan bidang datar. Kalau bidang datar selalu tegak lurus ke atas. Tapi pada bidang miring konsepnya selalu tegak lurus dengan bidang. Maka truk ini, mobil-mobilan ini punya berat arahnya ke bawah. Ya. W ini ya. Nah, lalu ban mobil ini menekan lantai. Maka ada gaya tekan normal, arahnya kemana? Ke atas. Ini untuk menahan ban mobil atau berat mobil, maka papan atau bidang ini menahan ke atas. Inilah yang disebut dengan gaya normal. Ingat ya, selalu tegak lurus ini, 90 derajat terhadap bidang. Nah, ini namanya gaya normal. Oke. Karena di sini membentuk sudut alfa, maka yang sama dengan alfa adalah sini antara W dengan gaya normal ini. Nah, ini yang saya tunjuk dengan kursor ini alfanya di sini. Maka W-nya bisa diuraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang menjadi sumbu X tarik putus-putus kita dapatkan. Nah, itu putih itu namanya W sin alfa. Kenapa? Karena yang sama dengan alfa itu yang di sini. Nah, ini sama dengan alfa. Maka namanya W sin alfa. Kalau sumbu X-nya W sin alfa udah pasti Y-nya W cos alfa. Putus-putus lagi tarik. Nah, ini namanya W cos alfa. Nah, untuk bidang miring anakku, harga N sama dengan apa? Bukan sama dengan W. N sama dengan yang ini, ke bawah ini. Nah, maka masukkan sigma FY sama dengan 0. N min W cos alfa sama dengan 0, maka harga gaya normal pada bidang miring N itu sama dengan W cos alfa.
Woi, saya jelaskan sekali lagi. Gaya tekan normal pada bidang miring N itu harganya sama dengan W cos alfa. Oke. Tapi kalau bidang datar N-nya sama dengan W karena dia lurus. Tapi kalau bidang miring N-nya sama dengan W cos alfa. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, maka kita tulis sekarang gaya normal sama dengan W cos alfa. Sedangkan F itu F kan ke atas tadi, gaya dorongnya ke atas. Sedangkan W sin alfa arahnya ke bawah. Maka soal yang di atas tadi dapat kita cari dengan rumus ini langsung. F sama dengan W sin alfa. Nah, tinggal masuk aja Anda. Berapa sin alfanya? Sin itu demi, depan dibagi miring. Berarti kalau kita masukkan yang tadi, W-nya 600, sin alfa depannya 2, miringnya 5. 2/5. Maka 600 dibagi 5, 120 kali 2. Maka sama aja dapatnya 240 Newton. Nah, ini cara di SMA seperti ini. Kalau di SMP tadi pakai keuntungan mekanik, tapi kalau di SMA pakai persamaan hukum 2 Newton. Sigma Fm kali A, dapatlah F sama dengan W sin alfa. Ingat ya, berlawanan ini vektor, ke atas sama dengan ke bawah. Ini normal juga sama, ke atas sama dengan ke bawah. Oke, ini adalah penerapan untuk bidang miring. Untuk mencari gaya, berapa gaya yang diperlukan, F-nya sama dengan W sin alfa. Tidak usah lagi digunakan keuntungan mekanik. Oke, pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana cara mencari percepatan? Ya sama, gunakan aja sigma Fm kali A. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini bidang miring juga nak. Nah, ini balok pada bidang miring. Nah, balok ini cenderung meluncur ke bawah. Ingat tadi gayanya? Perhatikan. Ini W, ini W cos, ini W sin. Balok ini tidak mungkin jatuh ke bawah sini, tapi meluncur ke bawah sana, ke dasar bidang. Maka seperti ini gerakannya nanti. Nah, seperti itu. Ya, perhatikan itu gerakannya. Lihat gerakannya. Nah, saya ulang-ulang lagi nih, terus saya ulang-ulang lagi. Ya. Saya ulang-ulang sengaja supaya kalian bisa memperhatikan bahwa gerak benda itu searah dengan W sin alfa. Tinggal masuki rumusnya, sigma F M kali A. Berarti yang bergeraknya ke bawah positif W sin alfa sama dengan apa? M kali A. Nah, W-nya apa? M kali G. Sin alfa sama dengan M kali A. Ya. Coret ini M-nya. M sini coret dengan ini. Coret. Sama-sama dibagi M. Maka kita peroleh percepatan balok pada bidang miring. Dapatlah A sama dengan apa? G sin alfa. Nah, mudah kan? Pokoknya ingat aja rumusnya selalu sigma Fm kali A. Tapi kalian harus bisa menggambarkan gayanya dahulu. Oke, paham ya? Saya kira cukup jelas ini. Kalau bingung nanti diulang lagi, diputar lagi. Ya, videonya diputar lagi. Oke, kita lanjut nak. Penerapan yang keempat. Nah, ini berat orang di dalam lift. Lift, misalkan ada seorang anak mau menimbang berat badannya menggunakan neraca pegas di dalam lift tapi. Nah, liftnya ini bergerak ke atas dengan percepatan A. Lihat ini gambar ini ya. Ini percepatannya ke atas. Ingat, nah, anak ini punya berat namanya W. Ini kita gambar di luar saja supaya supaya mudah dipahami. Nah, harusnya berat anak di sini, W-nya ke sini. Ya. Ini di sini W ke bawah. Anak menginjak lantai, lantainya memberikan gaya tekan ke atas, gaya dorong ke atas, itu yang disebut gaya normal N. Maka N ke atas, W ke bawah. Yuk masuki rumusnya. Sigma F M kali A. Yuk. Berarti ke pojok karena A-nya ke atas yang searah N. Positif N. Dilawan apa? W. Sama dengan apa? M kali A. Oke. Nah, maka N-nya, gaya tekan normalnya atau berat anak di dalam lift. N sama dengan apa? W-nya pindah ke kanan. Sama dengan W ditambah apa? MA ditambah W. Nah, berarti N sama dengan M kali A. W-nya ditekan T.
kita ganti M kali G ditambah M kali G. Nah, karena ada 2M, kita keluari M-nya, maka dapatlah rumus N sama dengan apa? M dalam kurung A ditambah G. Inilah berat anak di dalam lift ketika percepatannya ke atas. Ingat nak, rumusnya cuma inilah. Nah, oke, bisa dipahami ya? Ya, lanjut. Sekarang lift bergerak ke atas dengan perlambatan. Kalau tadi percepatan, sekarang perlambatan. Masih dia ke atas, gambarnya tetap sama. Masuki lagi sigma F, M kali A, N ke atas, min W sama dengan M dikali min A. Nah, itu perlambatan dia. Maka N-nya sama dengan apa? M dikali min A ditambah apa? W. Nah, atau bisa dibalik, N-nya sama dengan apa? Min A kali M min MA, ya. Min MA. Nah, oke, ditambah apa? M kali G. Karena M-nya ada 2, bisa kita keluarkan. Maka gaya normalnya N sama dengan M dalam kurung G min A. Nah, itu kalau dia perlambatan. Ingat, kalau percepatan tadi G plus A, kalau perlambatan di sini G min A. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut nah. Sedikit lagi. Kalau sekarang bergerak ke bawah dengan percepatan A, ini ingat, ini gaya di sini tetap N ke atas, B ke bawah. Cuman percepatannya aja yang ke bawah nih. Masuki lagi sigma F. Yuk, sigma F M kali A ke atas. Bergeraknya ke bawah. Berarti yang searah dengan gerak benda adalah W, maka W-nya positif. Min N sama dengan apa? M kali A. Nah, min N pindah ke kanan, maka kita peroleh N sama dengan apa? W dikurang apa? M kali A. Maka N sama dengan W diganti MG min MA. Keluarkan M-nya, maka N sama dengan M dikali G min A. Nah, lihat. Anda perhatikan simpulannya, mudah kan? Apa? Simpulannya tadi apa? Perlambatan ke atas ternyata sama dengan percepatan ke bawah. Ingat tadi yang B tadi. Tadi perlambatan rumusnya juga seperti ini. Ini percepatan ke bawah rumusnya juga sama. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik sebenarnya. Coba kita satu lagi aja ya, supaya lebih paham. Ini perlambatan ke bawah. Masuki lagi sigma F M kali A. Yang searah dengan gerak benda adalah W. W min N sama dengan M dikali min A. Nah, oke. N-nya pindah ruas sama dengan apa? W plus MA. Karena min pindah ke kanan jadi positif. Maka masuki N-nya sama dengan M kali G ditambah M kali A. Keluarkan M-nya nak. Maka kita peroleh N sama dengan M dikali G plus A. Mudah ya? Mudah. Apa simpulannya? Simpulannya ternyata perlambatan ke bawah. Nah, ini ya, ini perlambatan ke bawah sama dengan percepatan ke atas rumusnya. Sebaliknya percepatan ke bawah sama dengan perlambatan ke atas. Oke ya, bisa dipahami. Tapi itu tidak terlalu harus dihafal. Yang harus diingat adalah penerapan sigma F ini. Sigma Fm kali A. Jadi rumusnya cuma satu. Anda tidak usah pening. Kalau ulangan tidak usah ngapal rumus. Rumusnya cuma satu. Sigma F M kali A. Selesai. Ya. Tinggal mengingat perjanjian tanda dan menggambar gayanya. Oke. Hukum 2 Newton aplikasinya masih ada, tapi saya batasi sampai sini aja dulu. Nanti silakan baca literatur di bermacam-macam sumber. Oke ya. Lanjut. Hukum 2 Newton kita kasih contoh soalnya. Pada gambar berikut ini bidang dianggap licin. Jika mula-mula balok diam, hitung percepatan balok A
tegangan tali antara A dan B serta tegangan tali antara B dan C. Nah ini gambarnya. Nah lihat ini. Nah ada 3 malah nak. Yang digantung adalah balok A, kemudian dihubungkan ke tali dengan B dan C. Nah masanya ada semua nih. 2 kg, 4 kg, 4 kg. Anda perhatikan ini. Ini 4 kilo, 4 kilo, 2 kg. Bagaimana cara menjawabnya? Mudah. Gambar gayanya masukkan sigma Fm kali A. Yuk kita bahas yuk. Ya, kita bahas sama-sama. Kita jawab. Nah ini gambar yang tadi. Dari gambar terlihat bahwa tegangan tali saling meniadakan. Ingat ini. T ke atas, ini T ke sini habis. T ke kanan ditahan lagi, T ke kiri habis. Jadi tegangan tali sini saling meniadakan. Waktu kita lihat sistem ya, ingat ya. Kalau kita lihat sistem keseluruhan, maka tegangan tali saling meniadakan. Sehingga kita menggunakan rumus sigma Fm kali A, tinggal masuk ini. WA ya, tinggal masuk I. Dilawan apa? T min T. Habis T-nya. Maka WA sama dengan apa? Ya tinggal jumlahkan massa A, massa B, massa C. Jumlahkan semua. MA plus MB plus MC dikali dengan A. Maka mudah. WA kalau massanya 4 berarti W-nya 40 karena gravitasi 10. Tinggal masukin. 40 sama dengan jumlahkan seluruhnya. 2 tambah 4 tambah 4. Ya. 4 tambah 4 tambah 2. Tuh perhatikan 4 tambah 4 tambah 2 dikali A. Maka 40 sama dengan 10A. Berarti A-nya dapat 40/10. Berarti percepatan sistem itu 4 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Mudah. Ingat aja kalau seperti ini berat yang digantung dibagi massa seluruhnya. Ya. Kalau yang digantung B berarti berat B dibagi massa seluruhnya. Kalau yang digantung C berarti berat C dibagi massa seluruhnya. Oke. Tegangan tali yuk. Kita lihat tegangan tali antara A dan B. Antara A dan B. Kamu boleh melihat balok B, boleh melihat balok A. Nah, lebih enak kita lihat balok A. Oke, masukin. Nah, balok A kenapa harus kita lihat balok A? Sebab sudah ada beratnya di sini. Ini ada berat arahnya ke bawah, tegangan tali arahnya ke atas. TAB ke atas nahan dia. Kenapa? Karena baloknya meluncur ke bawah, WA. WA ke bawah ditahan oleh tali TAB. Ini ketika kita lihat balok A. Ya. Nah, maka gunakan sigma F M kali A. Berarti WA dilawan TAB sama dengan karena yang kita tinjau ada balok A berarti massanya massa A dikali A. WA-nya tadi 40 min TAB sama dengan massanya 4 kali 4. Maka 40 min 16 pindah ruas ini TAB-nya pindah ke kanan jadi positif, 4 kali 4 16 pindah ke kiri jadi negatif. Maka Anda perhatikan TAB-nya 40 dikurang 16. Maka kita peroleh harga TAB 24 Newton. Nah, mudah ya? Mudah. Yuk kita cari tegangan antara B ke C, TBC. Oh, penyakit Pak. Ya. Jangan kena baik kamu TBC ya. TBC itu bisa diartinya tuberkulose, bisa diartikan juga TBC itu adalah tekanan batuk cinta. Nah, jadi kalau batuk itu tandanya cintanya kambuh. Oke, kita lanjut. TBC. Pak mau pakai benda mana? Kalau saran Pak jangan pakai B. Ya. Nah, lebih baik pakai C. Kenapa? Karena cuma satu gaya di C nih. Cuma narik ke kanan aja. TCB sama dengan TBC. Nah, maka saran Pak tinjau balok C. Nah, kalau tinjau balok B Pak boleh ketemunya sama, cuman enaknya pakai C. Karena apa? Karena C cuma ditarik ke kanan, namanya TBC. Nah sudah nggak ada gaya lagi, tinggal masuki sigma F M kali A. Berarti tinggal masukkan TBC sama dengan, karena yang kita tinjau balok C berarti M-nya MC kali A. Maka TBC sama dengan 2 kali 4. Berarti dapatlah 8 Newton. Oke, mudah ya. Nah, mudah, nanti aplikasinya bisa dilihat lagi pada soal-soal di bahan ajar. Oke ya.
Ya, oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di hukum 3 ya. Ini judulnya masih aplikasi hukum 2, harusnya hukum 3. Hukum 3 Newton. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, apa sih yang dibahas di hukum 3 Newton? Nah, ini ada dua anak sudah saling bertanya dan saling menjawab ini. Yang bertanya pasti bertanya pada kawannya, apa ya yang akan dibahas di hukum 3 Newton ini? Nah, mau tahu saja atau mau tahu banget, kata kawannya. Maka kawannya bilang, coba supaya kalian tahu yang dibahas, coba salah seorang di antara kamu dorong sebuah dinding. Nah, doronglah dinding itu, dinding dekat kamu tuh, dorong coba. Apa yang kalian rasakan? Nah, ketika kalian mendorong dinding, maka kalian merasakan bahwa tangan Anda itu tertahan. Seakan-akan ada gaya dari dinding itu menahan tangan Anda. Nah, itulah yang akan dibahas di sini. Ya. Nah, ini. Nah, ketika Anda mendorong dinding, maka ada gaya yang Anda berikan kepada dinding. Nah, dinding tidak mau didorong begitu saja, dia memberikan perlawanan. Memberikan sebesar yang kamu berikan. Semakin kuat kamu dorong, semakin besar juga dinding memberikan perlawanan. Nah, inilah yang dibahas di hukum 3 Newton. Nah, ya. Kalian merasakan itu pasti ya. Seakan-akan dorongan tanganmu itu dilawan oleh dinding. Semakin kamu tambah dorong lagi, tambah besar gayamu, maka semakin besar pula gaya perlawanan yang diberikan dinding. Coba tidak percaya, silakan sekarang lakukan dulu. Nah, atau nanti setelah belajar ini kamu lakukan. Oke, inilah yang dibahas di hukum 3 Newton. Maka gaya yang kamu berikan kepada dinding itu disebut gaya aksi. Nah, maka sebagai akibat gaya aksi itu dinding memberikan reaksi, yaitu dorongan keluar berlawanan arah. Maka gaya yang diberikan dinding terhadap tanganmu itu disebut gaya reaksi. Inilah yang dibahas di hukum Newton adalah gaya aksi reaksi. Oke? Maka besarnya selalu gimana? Sama Pak? Iya betul. Arahnya gimana? Berlawanan Pak? Betul. Maka dari contoh ini dapatlah dimasukkan bahwa dari gambar ini dapat diberikan suatu bunyi dari hukum 3 Newton. Pasti kamu bisa menuliskan bunyi hukum 3 Newton dari kasus gambar ini. Apa? Nah, oke ya. Ada yang sudah menjawab tetapi masih ragu-ragu. Oke, kita bahas sama-sama. Jadi dari kasus ini bunyi hukum 3 Newton dapat kita tulis seperti ini. Jika benda pertama, nah ini maksudnya anak ini, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, dinding maksudnya, maka benda kedua, dinding, ya, akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Inilah yang disebut dengan bunyi hukum 3 ya. Jadi dari kasus ini kamu bisa menulis sebenarnya bunyi hukum 3 itu apa. Jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Inilah yang disebut dengan gaya aksi reaksi. Maka secara matematis hukum 3 Newton ini dikenal dengan hukum aksi reaksi. Secara matematis dapat kita tulis rumusnya bahwa gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Tanda min ini menunjukkan arahnya selalu berlawanan ya. Kalau aksinya 60 Newton, reaksinya berapa? 60 Newton berlawanan. Atau 60 Newton sama dengan min 60 Newton. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami kan? Ya, bagus. Oke, lanjut sedikit lagi. Ya, nah judul yang atas belum berubah itu. Nah, pasti ada yang bertanya, Pak, apa sih syarat terjadinya aksi reaksi? Nah, atau ada yang bertanya pada temannya, teman-teman apa ya syarat gaya aksi reaksi? Nah, sebenarnya dari kasus tadi dapat kamu perhatikan
Jelas ada lah syaratnya. Coba perhatikan gambar tadi. Gambar tadi coba perhatikan sekali lagi ya. Nah ini. Nah coba perhatikan. Ada anak, ada dinding. Berapa benda ini? 2. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, harus ada 2 benda. Nah ini anak dan dinding. Harus bersentuhan. Kalau kamu tidak nyentuh tidak terjadi gaya aksi. Coba kamu dorong tapi tanganmu tidak nempel ke dinding. Ada tidak yang kamu rasakan? Nggak ada. Nah itu. Nah maka harus bersentuhan syaratnya. Ingat ya, syarat yang pertama harus ada 2 benda. Yang kedua harus bersentuhan. Nah, yang ketiga 1 titik kerja. Nah, karena bersentuhan ya 1 titik kerja gaya di sini. Besarnya gimana? Selalu sama. Arahnya gimana? Selalu berlawanan. Inilah syarat terjadinya gaya aksi dan reaksi. Nah, maka di dalam fisika ada aksi pasti ada reaksi. Oke? Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Oke, bagus. Ya, kita lanjut. Sedikit lagi. Ayo anak-anak, berikan contoh. Gaya aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ayo, sebutkan. Pak, anak mendorong dinding ya. Jelas tadi sudah dikasih contohnya yang pertama. Anak mendorong dinding. Ya, jelas itu. Apalagi? Pak, kalau sepatu atau busur yang ditarik dilepas. Oh iya boleh anak panah yang dilepas dari busur. Itu juga aksi reaksi. Ketika busurnya ditarik ke belakang itu aksi. Begitu dilepas terjadi reaksi, anak panahnya melesat. Oke, apalagi 2 benda ada ini. 2 benda. Anak dan tali busur. Nah, ini anak dengan dinding. Oke, syaratnya terpenuhi. Apalagi nah ini. Kaki yang menekan lantai. Nah, kalau kamu menekan lantai, ada 2 benda ada kakimu atau sepatumu ini dengan lantai. Nah, aksinya kakimu nginjek ke arah bawah, reaksinya ke atas menahan kakimu. Ini kaki yang menekan lantai. Ada berapa benda? 2 benda terpenuhi semua syaratnya ya. 2 benda bersentuhan, 1 titik kerja gaya. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Oke. Aduh, ada lagi yang mau memberikan contoh selain yang 3 ini? Ada Pak. Apa coba? Ini Pak, anak yang lompat dari perahu. Oke. Ketika kalian lompat dari perahu, misalkan di Amperas itu atau BKB, kalian lompat dari perahu, maka aksi kalian mendorong perahu, akibatnya Anda terdorong juga oleh perahu itu, reaksinya seperti itu. Nah ini bekerja pada 2 benda iya, anak dan perahu. Oke ya, apalagi ada yang tahu dah? Ini Pak, ada anak dorong-dorongan Pak, hingga dua-duanya tidak bergerak, mantep, sama-sama kuat. Kalau satunya terpelanting bukan aksi reaksi karena tidak sama besar. Tetapi kalau dia dorong-dorongan tetapi dua-duanya tidak bergerak, maka itu gayanya sama, dorong-dorongan 2 anak. Ada lagi tak? Halo? Ada Pak? Ketika kita menendang bola, anak menendang bola, ujung sepatu ini mengenai bola, maka dia memberikan aksi pada bola, bola memberikan reaksi. Oke, boleh juga seperti ini. Ada lagi? Roket yang diluncurkan Pak. Oke, bagus. Gas ini ketika roket diluncurkan, maka perubahan momentum dari gas-gas dalam roket ini memberikan aksi, maka reaksinya roket terdorong ke atas. Nah, contoh konkret kalau kamu bayangkan roket susah, ambil balon ya. Balon kamu tiup, kamu pegang ujungnya, lalu kamu lepas. Maka aksinya adalah udara yang keluar, reaksinya balonnya melesat. Nah, itu. Ini beberapa contoh dalam kehidupan mengenai gaya aksi reaksi. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Masih banyak lagi yang lain, nanti silakan dicari ya.
Tugasmu mencari pasangan aksi-reaksi yang lain selain yang Bapak berikan 7 contoh di sini. Cukup banyak ini ya, tapi masih banyak juga yang lain. Oke, jelas? Oke, bagus. Nah, untuk memperdalam pengetahuan Anda, di akhir pertemuan ini Bapak akan berikan latihan soal yang harus kamu kerjakan. Nah, sebelum kita tutup, Bapak berpesan melalui kata-kata ini, tolong disimak kata-kata Bapak ini. Jangan bersedih jika hidup kalian tidak banyak dikenal orang. Tetapi bersedihlah jika hidup kalian tidak banyak bermanfaat bagi banyak orang. Nah, coba renungkan ini ya. Jadi ini pesan Bapak di dalam pembelajaran ini. Sebagai latihannya, kalian kerjakan soal pada bahan ajar fisika yang sudah Bapak upload, sudah Bapak posting. Coba Bapak pilihkan saja 3 nomor saja untuk latihan, yaitu nomor 3, 4, dan 6 untuk latihan. Pak, boleh tidak saya kerjakan semua yang ada di bahan ajar? Bagus, memang harus dikerjakan semua kalau ada waktu ya. Kalau ada kesulitan boleh dikomunikasikan. Oke, ini saja pertemuan kita pada kali ini pada hukum Newton bagian kedua. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lanjut dengan hukum Newton bagian ketiga mengenai gesekan. Kalian coba baca-baca dulu di sana supaya pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Oke, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Thank you for your attention. See you again tomorrow or time-time selanjutnya. Terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat mencoba soal-soal yang Bapak berikan. Sekian, terima kasih.